Tuhan kan bisa jengkel tuh. Allah kan bisa jengkel dengan kita. Udah dikasih pikiran, dikasih otak yang cerdas, dikasih tenaga macam-macam. Kok nggak action gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Pleret, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Dan Mas Joni Arya Dinata, sastrawan kita. Gimana Mas? Jadi ada banyak orang datang ke ulama, ke kiai, itu membawa persoalan terutama misalnya tentang ekonomi misalnya. Jadi kemudian bertanya kepada kiai bahwa kehidupan saya susah, makan saja susah. Kemudian si kiainya itu mengatakan bahwa ya kamu harus bersabar, bahwa sabar itu penting, bahwa sabar itu adalah satu kemuliaan sikap. Nanti kalau kamu sabar itu Allah akan mendengar. Itu kan nasihatnya. Biasanya kan standar begitu. Betul. Nah, kemudian nanti akan dikisahkan bahwa semua makhluk di dunia ini itu mendapat rezeki. Biasanya yang sangat terkenal itu kiasnya adalah burung-burung pun itu ketika pagi hari mereka berterbangan, toh mereka pulang dengan perut kenyang. Nah, artinya tidak usah khawatir dengan rezeki. Nah, tapi kemudian ada yang nakal, bertanya begini, lebih mulia mana? Hidup seperti burung yang terbang pagi hari, kemudian pulang dengan perut kenyang, atau sebagai seorang petani yang memiliki 10 hektar sawah yang menyediakan lahannya untuk makanan burung. Itu kan ada yang jadi lebih mulia mana katanya. Atau dalam kiasnya begini, Gus. Jadi lebih mulia mana orang yang hanya mengandalkan rezeki dengan sabar atau seorang pengusaha yang punya ribuan pekerja di mana lewat perusahaannya dia bisa menghidupi sekian ratus keluarga. Nah, ini kan hubungannya dengan sikap zuhud itu bagaimana? Ini kan gini, Nabi itu bersabda, semua orang pasti tahulah, sahih banget hadisnya itu. Kita itu boleh kepengin, boleh iri dalam tanda petik positif itu. Cuma dengan dua jenis orang. Satu ulama yang menghabiskan waktunya untuk beramal dan mengajar sesama, kan gitu. Yang kedua orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan, untuk membantu orang. Nah gitu. Jadi kalau kaitannya dengan rezeki itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kan gitu. Semua yang melata di bumi itu akan dicukupkan. Dijamin. Ya. Nah, persoalannya begini, dan kaitannya dengan zuhud tadi ya. Yang zuhud itu apa sih sebenarnya? Zuhud itu kan kalau Syekh Zainuddin Al-Malibari kan menggariskannya secara sederhana begini, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Artinya kalau kita breakdown itu begini, urusan harta, urusan dunia macam-macam itu pentingkanlah orang lain. Jangan sampai kita mengurangi hak orang lain. Urusan akhirat kita duluan yang harus lebih bersemangat. Kan gitu. Zuhud itu begitu. Ya, jadi zuhud itu bukan diam, pasrah. Oh enggak. Ketika didera banyak kesulitan, kita sabar. Seperti halnya nasihat yang tadi saya contohkan itu, ya, bahwa kita harus sabar, bahwa semua makhluk itu ada rezekinya. Itu bukan sikap itu, bukan. Jadi begini Mas Joni. Kan itu artinya itu kan menjadi salah satu faktor untuk melemahkan semangat itu. Jadi begini Mas Joni. Orang itu kan diberi kemampuan berbeda-beda oleh Allah. Kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, otaknya juga bebal, tenaganya juga nggak ada macam-macam, ya itu sabar diem nanti dikasih sedekah orang kan gitu. Tapi kalau ya gimana ya kalau kita misalnya ini humor ya. Tuhan kan bisa jengkel tuh. Allah kan bisa jengkel dengan kita. Udah dikasih pikiran, dikasih otak yang cerdas, dikasih tenaga macam-macam. Kok nggak action gitu loh. Jadi cuma duduk diam ketap-ketip kan gitu kayak
kayak hewan kuskus itu. Apa asiknya itu? Kalau Tuhan melihat ini apa ini? Kan itu tuh nggak ada, ibarat sinetron nggak menarik kan adegannya itu. Wah yang menarik lah kayak Mas Joni gitu. Kayak saya lah pakai gini kan. Kayak seru kan gitu. Tuhan kan kadang-kadang ketawa kan itu. Ini humor kan itu. Jadi artinya begini Mas Joni. Di setiap zaman itu kan tantangannya kan berbeda-beda. Ya, intinya itu begini, kemanusiaan harus diperjuangkan. Orang yang lemah harus dikuatkan. Orang yang kalah harus dibela. Yang benar harus dibela. Kemanusiaan kasih sayang harus dibela. Caranya macam-macam. Dan hari ini kalau menyangkut harta benda itu sudah kategorinya jihad. Jadi kalau dulu itu pakai kuda, perang, pakai panah macam-macam. Jangan hari ini belajar manah lagi. Nggak benar kan gitu. Itu kan sekarang itu kan sunnah Rasul. Iya, maksudnya itu kan begini, memanah itu kan alat berjuang betul. untuk memperjuangkan kemanusiaan macam zaman dulu panah. Ya sekarang itu berpikir tentang ekonomi bagaimana supaya kita umat itu memegang harta yang besar sehingga umat itu akan mendistribusikan harta itu untuk kebaikan. Karena kata Nabi begini, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang takwa. Karena orang takwa itu kalau memegang harta akan menghabiskan hartanya untuk membela kemanusiaan, untuk membela kasih sayang, untuk memperjuangkan cinta kasih. Jangan sampai harta itu dipegang oleh orang-orang jahat, karena itu nanti akan dibelanjakan untuk kejahatan, kan itu. Jadi ya gimana ya Mas Joni? Kadang-kadang itu antara zuhud dan malas itu susah dibedakan kan gitu. Jadi jangan-jangan cuma malas. Ya, makanya kita ingat itu Syekh Abu Hasan As-Sadili itu kan bilangnya begini, orang yang bukan ulama, mujahadahnya itu satu, melaksanakan yang wajib, dua, bekerja sesuai bidangnya secara profesional. Kalau dia pedagang, pebisnis ya gimana caranya ngumpulin duit sebanyak-banyaknya secara halal. Kemudian setelah dapat duit banyak besar seperti dicontohkan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, semua dibelanjakan untuk kepentingan umat manusia. Nah gitu. Jangan itu zuhud itu. Iya. Jadi yang namanya zuhud itu bukan nggak punya uang. Kalau punya uang karena nggak seneng sama uang kan gitu, mementingkan dunia untuk kepentingan orang. Kalau punya uang langsung disebar-sebar. Oh ini perlu dibantu. Oh ini perlu dibantu. Oh ini perlu dikasih. Kayak gitu bukan nggak punya uang. Zuhud itu bosan dengan uang. Pertanyaannya begini. Punya aja belum pernah kok bisa bosan. Nah, zuhud sejati itu pegang uang, bosan, buang kan itu. Ya gitu tak. Rasulullah itu kan kaya raya dan dihabiskan harta beliau untuk kepentingan kemanusiaan. Kan itu tak. Ya ada nabi miskin tuh ada, kan itu tak. Misalnya Nabi Isa itu miskin, iya. Karena memang dia dijalankan menjadi orang miskin. Kan itu. Dan ya karena nabi kita itu diatur oleh Tuhan menjadi orang kaya dulu ya, sebelum diangkat menjadi nabi. Itu artinya memang keadaan zaman sekarang itu semua kebaikan butuh biaya Mas Joni. Kalau misalnya ada orang, misalnya Mas Joni datang ke tempat saya sudah 2 hari nggak nanak nasi sama anak istri nggak makan. Karena saya zuhud. Iya. Kemudian nasihatnya sabar. Lah kan? Gimana? Wong saya juga nggak punya nasi kan. Lain kalau saya nggak punya nasi, alah nasi aja Mas Joni. Nih enak, saya panggil santri atau istri, ambilkan beras 1 truk biar di Mas Joni. Duit ada nggak? Juga nggak ada, udah sebulan nggak lihat duit. Nih duit, nggak usah sabar-sabaran kan gitu toh. Gampang kan? Karena syukur itu lebih mudah dilaksanakan daripada sabar. Kalau Mas Joni saya suruh sabar, kebanyakan orang itu gagal dalam kesabaran. Tapi kalau bersyukur itu mudah. Nih, jadi saya sabar nggak? Ya caranya sabar ini nerima duit saya ini. Udah, kan seneng Mas Joni, alhamdulillah. Itu lebih kata Syekh Abu Hasan As-Sadili, kita membawa fasilitas kemudian bersyukur, itu pahalanya besar. Daripada kita nggak pegang apa-apa, nggak pegang fasilitas apa-apa, mengeluh, itu dosa. Loh, malah dosa itu? Iya. Jadi gunakan hartamu, makanya itu di dalam Al-Quran itu orang-orang yang beriman dan berjuang dengan harta mereka. Gitu loh. Bukan dengan sabar, dengan harta mereka. Kemudian baru dengan tubuh mereka, tenaga mereka, kan gitu. Bagaimana mau berjuang di jalan Allah dengan harta kalau nggak ada. Nah, kecuali kalau memang Tuhan itu menakdirkan kita dalam posisi harus bersabar seperti itu, miskin seperti Abu Hurairah, macam-macam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa fight, ya harus fight down, kan gitu kan? Harus bertempur dong, kan gitu. Jadi jangan teriak-teriak, ayo kita perang ini, terus kemudian muter-muter film apa itu, fetih. Nah, itu ya, yang macam-macam buat apa kayak gitu itu, cari duit banyak-banyak, sebarkan. Karena masih banyak hari ini manusia yang butuh dikasih uang. Dan itu masih banyak apa itu titik-titik kebenaran yang kalah karena
nggak ada dananya. Kan itu sampai menjual ayat macam-macam, kan urusan duit itu. Kan itu. Coba kalau kita kasih duit itu orang-orang yang apa itu yang sudah dibeli ayatnya itu, pasti mereka nggak akan jual ayat. Nggak kan gitu Mas Joni. Ya gitu ya. Jalur Cinta Rofa. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.